Shalom ibu bapak saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kelima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-7. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Hidup yang diubahkan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mungkin kita pernah menilai seseorang yang memiliki perubahan hidup, ada siklus perubahan hidup dalam dirinya. Dulu mungkin kita kenal sebagai orang yang kurang baik atau orang yang berkelakuan buruk, dan ketika kita bertemu kembali, kita lihat ada perubahan dalam hidupnya. Dia semakin lebih baik, dia semakin lebih rajin beribadah, dia semakin berperilaku yang menyenangkan. Hal ini pasti ada sebab akibatnya. Kita akan mencari tahu karena apa dia bisa berubah, atau pada saat kapan dia berubah, dan banyak pertanyaan lagi yang mungkin menjadi hal yang membuat kita penasaran. Demikian pula seperti kebenaran firman Tuhan pada hari ini, di mana sosok Rasul Paulus, seorang yang terkenal dengan penganiaya orang Kristen pada saat itu. Bahkan sebelum dia bertobat, dia menerima mandat penuh dari para pemimpin agama untuk mengejar orang-orang Kristen, untuk menangkap dan menganiaya dan memasukkan mereka ke penjara. Bahkan dia tidak segan-segan juga menghukum langsung di tempat dengan memukul, bahkan ada kemungkinan juga membunuh para orang-orang Kristen pada saat itu. Dan perjumpaannya dengan Allah, ketika Allah memanggil dia dan dia buta dan akhirnya disembuhkan dan dibaptis oleh Ananias. Ini yang dia katakan, bahwa segala sesuatu yang dulu merupakan keuntungan bagi dia, segala sesuatu yang dulu merupakan kenyamanan bagi dia, bahkan posisi dia pada saat itu adalah posisi sebagai orang yang terkenal dengan penganut Yahudi, di mana dia memiliki kemampuan terkait ajaran Yahudi yang sangat baik. Bahkan dia juga diberikan kepercayaan menjadi pemimpin untuk menganiaya orang-orang Kristen pada saat itu. Hal-hal yang dulu dia anggap keuntungan, sekarang dia katakan merupakan kerugian. Karena apa? Karena keuntungan yang jauh lebih besar ketika dia bisa bertemu, ketika dia bisa berjumpa dengan Kristus, dan dia bertobat dan menjadi pengikut Yesus. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, sejarah hidup Paulus, sejarah hidup yang sudah diubahkan, sejarah hidup yang jauh lebih baik. Karena apa? Dia yang dulu jauh dari namanya hidup dengan kasih, hidup dengan kemurahan, hidup dengan mengasihi orang lain. Karena apa? Dia adalah seorang penganiaya, dia adalah seorang predator yang ditakuti oleh orang-orang Kristen pada saat itu. Bahkan orang-orang yang sedang beribadah bisa dibubarkan, bisa dianiaya. Dan saat ini hidup Paulus, hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang penuh dengan kasih mesra di dalam Yesus. Hidup yang sudah diubahkan itu hidup yang patut diteladani oleh kita saat ini. Mari ibu bapak saudara terkasih, bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai renungan bagi kita. Mari kita teladani Paulus yang boleh melupakan apa yang ada di belakangnya, yang boleh menganggap rugi yang dulu adalah kesenangan bagi hidupnya ketika dia mengenal Kristus. Ketika kita sudah mengenal Kristus, mari
itu merupakan keuntungan besar bagi kita untuk kita boleh melangkah maju, melangkah pasti ke depan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen yang boleh turut ambil bagian dalam tugas pelayanan, yang boleh turut ambil bagian menjadi berkat bagi sesama. Selamat beraktivitas, selamat menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.